Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini saya akan menjelaskan bab mengenai kalor. Jadi pada bab ini kita akan mempelajari konsep kalor, bagaimana pengaruhnya kalor terhadap benda, dan sedikit menghitung tentang hitungan yang berkaitan dengan kalor. Oke, di SMP mungkin kalian sudah mempelajari, dan mungkin juga sebagian dari kalian masih mengingat apa itu konsep kalor. Jadi kalor merupakan bentuk energi yang berpindah dari suatu benda ke benda yang lain karena ada perubahan suhu atau perbedaan suhu maksudnya. Jadi kalor mengalir dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Untuk satuan kalor itu dinyatakan dalam satuan joule atau kalori, yang mana satuan kalor sama dengan satuan energi, karena kalor merupakan bentuk lain daripada energi itu sendiri. Satu kalori itu didefinisikan sebagai banyaknya kalor yang diperlukan untuk memanaskan air sebanyak 1 kg sebesar perubahan suhu 1 derajat Celcius. Sehingga perlu kalian ingat bahwa 1 kalori itu setara dengan 4,2 joule. Sebenarnya 4,18 joule, tapi untuk memudahkan perhitungan biasanya dibulatkan menjadi 4,2 joule. Konsep kedua, asas Black, ini juga sudah dipelajari di SMP walaupun masih sederhana, yang mengatakan bahwa saat terjadi perpindahan kalor, itu energi kalor atau besar kalor yang diterima suatu benda itu sama dengan kalor yang dilepas benda. Benda yang lebih panas atau bersuhu lebih tinggi itu dia akan melepas kalor, dan benda yang lebih dingin atau bersuhu lebih rendah akan menerima kalor. Sebagai contoh, misalkan kita menuangkan air panas ke dalam adonan kopi, berarti kita dapat mengatakan bahwa kalor yang dilepaskan oleh air panas yang kita tuang akan seluruhnya akan diserap oleh benda-benda yang menerima kalor, yaitu ada kopi, ada gelas, dan ada gula, dan air itu sendiri. Oleh karena itu nanti kopi yang kita buat suhunya lebih rendah daripada suhu air panas yang kita tuang. Asas Black. Jadi kalor yang diterima sama dengan kalor yang dilepas. Oke. Untuk pengaruh kalor terhadap benda, nanti ada 2 pengaruh. Yang pertama yaitu suhu benda akan berubah, yang kedua wujud atau fase benda akan berubah. Sebagai contoh, misalkan kita memanaskan air di ceret, itu nanti perubahan yang akan kita amati atau perubahan yang akan terlihat, yang pertama adalah suhu air dalam ceret akan naik dulu. Misalkan 25 derajat, nanti suhunya akan menjadi 35 derajat, 45 derajat, dan seterusnya. Terus setelah itu terjadi, maka akan terjadi perubahan wujud. Saat dia mendidih, ada sebagian air yang akan berubah wujudnya menjadi uap. Kita akan membahas pengaruh yang pertama, yaitu perubahan suhu benda. Di dalam fenomena ini dikenal ada istilah kalor jenis. Kalor jenis itu merupakan banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk mengubah satu massa benda sebesar 1 derajat Celcius. Nah, di SMP juga kalian ini yakin saya sudah mempelajari bahwa besarnya kalor yang digunakan untuk mengubah suhu benda itu dinyatakan dalam rumus Q sama dengan MC delta T. Q itu adalah kalor yang diterima atau dilepas suatu benda, satuannya joule, bisa kalori, nanti tergantung soalnya seperti apa. M itu massa benda, C itu kalor jenis, delta T perubahan suhu. Nah, di sini yang perlu saya jelaskan, kalor jenis semakin besar, maka benda akan lebih sulit untuk dipanaskan. Sedangkan kalor jenis yang kecil itu menyatakan bahwa benda akan semakin cepat dipanaskan. Untuk perubahan wujud, di sini untuk mengubah wujud, jika kalor diberikan pada benda,
itu nanti partikel-partikel yang ada di dalamnya itu akan semakin aktif bergerak. Jadi semakin bergerak menjauhi yang lain. Sehingga ketika suatu benda itu menerima kalor atau menerima panas, jarak antara molekul di dalamnya itu akan semakin renggang. Sehingga nanti terjadi perubahan dari fase misalkan padat ke cair, cair ke gas. Oleh karena itu perubahan wujud yang menyerap kalor ada menguap, ada mencair, dan menyublim. Sedangkan perubahan wujud yang dikarenakan karena dia kehilangan atau melepas kalor, yaitu ada mengembun, mengkristal, dan membeku. Ini untuk perubahan wujud. Jadi kalor itu dapat mempengaruhi gerakan molekul yang ada di dalam suatu zat. Masih perubahan wujud itu ada hubungannya, kalau ini membahas hitungan kalor laten. Yang namanya kalor laten itu banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk mengubah wujud satu satuan massa benda. Nah, ini untuk menguapkan benda itu bisa kita cari dengan rumus Q sama dengan MU. Q itu kalor yang diterima atau dilepaskan untuk mengubah, M itu massa, U itu misalkan kalor uap, yaitu kalor yang dibutuhkan untuk menguapkan suatu benda. Sama, untuk ini adalah kalor yang dibutuhkan untuk meleburkan suatu benda. Nah, rumusnya adalah Q sama dengan M dikalikan L. M itu massa, L adalah kalor lebur. Misalkan kalor yang dibutuhkan untuk meleburkan es menjadi air, atau meleburkan lilin menjadi cairan lilin, seperti itu. Ini merupakan grafik pemanasan dari es air menjadi uap. Sebagai contoh, misalkan kita memanaskan air itu dari suhu, nih di sini ada min 10 derajat. Nah, pertama-tama kita panaskan, berarti yang terlihat maka es itu akan naik suhunya dari min 10 derajat Celcius menjadi 0 derajat Celcius. Di sini grafiknya terlihat miring, oleh karena itu ini bisa kita cari kalornya dengan MC delta T. Setelah itu es 0 derajat menjadi air 0 derajat, itu disebut dengan melebur atau mencair. Sehingga kita bisa menghitung rumusnya dengan menggunakan rumus M kali L. Setelah itu di sini ada air 0 derajat sampai menjadi air 100 derajat Celcius. Ini bisa dihitung menggunakan Q sama dengan MC delta T. M itu massa, C kalor jenis air, delta T perubahan suhunya. Sedangkan yang Q4 itu adalah menguap, proses menguap. Berarti Q4 sama dengan M dikalikan U. Nah, nanti tergantung. Kita bisa amati bahwa untuk yang grafik miring itu bisa kita cari MC delta T, atau untuk mengingat-ingat, untuk mempermudah, kalau miring ya Q sama dengan macet, MC delta T. Untuk yang lurus, ini di sini adalah Q sama dengan ML, dan ini Q sama dengan MU, seperti itu. Kita lanjut untuk contoh soal. Di sini ada contoh soal hitung kalor untuk memanaskan 2 kg air dari suhu 30 sampai 70 derajat Celcius. Nah, dari sini ketahui M-nya 2 kilo, C-nya 4200, delta T-nya itu 40 derajat Celcius. Terus yang diketahui apa? Yang diketahui, salah ya. Ini ditanyakan apa? Q. Q itu bisa kita cari, ini kan perubahan suhu, berarti perubahan suhu grafiknya miring. MT delta T. Q macet. Kita tinggal hitung saja Q sama dengan MT delta T, M-nya 2, C-nya 4200, delta T-nya bisa dikurangi 70 dikurangi 30. Berarti menghasilkan Q sama dengan 336.000 Joule. Soal 2. Ini hitung kalor yang digunakan untuk mengubah 0,5 kg air menjadi uap seluruhnya. Artinya masanya berubah menjadi uap air semuanya. Kalor uapnya 2.260.000 Joule. Diketahui M-nya 0,5 kg
kalor uapnya 336.000 Joule per kilogram. Terus yang ditanyakan Q. Jawab Q sama dengan M kali U. Sehingga masanya 0,5, uapnya adalah 2.260.000. Sehingga dihasilkan Q sama dengan 1.130.000 Joule. Untuk soal lagi, hitung kalor untuk mengubah 0,5 kg es 0 derajat Celcius menjadi air bersuhu 40 derajat Celcius. Nah, kita tulis yang diketahui ada seperti ini. M 0,5 kg, C 4.200, L 336.000. Nah, yang ditanyakan Q berapa? Jawab. Di sini kan ada dua tahap, yaitu yang pertama adalah berubahnya wujud es dari 0 derajat Celcius menjadi air 0 derajat Celcius. Yang kedua, berubahnya suhu air dari 0 derajat Celcius menjadi air 40 derajat Celcius. Oleh karena itu nanti ada dua rumus seperti ini. Yang tahap pertama bisa kita hitung Q sama dengan ml. M-nya 2 kg, L-nya 336.000. Menghasilkan 672.000 Joule. Tahap kedua, MT delta T, M-nya 2, T-nya 4.200, delta T 40. Q-nya itu adalah menghasilkan sama, kebetulan sama ini, 672.000 Joule. Yang ditanyakan adalah kalor total. Oleh karena itu, kalor total bisa kita hitung dari Q1 pada tahap 1 sama dengan Q2. Sehingga menghasilkan 1.344.000 Joule. Ini bisa kamu cek, siapa tahu hitungan saya salah. Oke, sampai situ dulu materi kita pada pagi ini. Silahkan kalian pelajari slide ini. Besok ada kuis kecil-kecilan untuk menguji pemahaman kalian terhadap materi kalor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.